Di awal cerita diperlihatkan Jaksa Kang Hana mendatangi perusahaan taksi milik Mr. Jang. Di sana, Mbak Kang bertanya-tanya tentang taksi yang membawa Cho Ducul keluar terowongan. Plat nomornya terdaftar atas nama Jang Ha-sun, yang ternyata Jang Ha-sun adalah ayah dari Mr. Jang. Rupanya Mbak Kang nggak tahu kalau orang tuanya Mr. Jang tewas dibunuh di masa lalu. Karena kejadian itu, Mbak Kang dimarahi atasannya dan diminta berhenti menyelidiki kasus Cho Ducul. Sementara itu, ada adegan romantis antara Mbak Go Eun dan Kim Do-ki, di mana Mbak Go Eun terlihat suka sama Mas Kim dan dia ngajak Mas Kim makan bersama di atap gedung. Romantis banget. Mbak Go Eun kelihatan naksir berat sama Mas Kim Do-ki. Keesokan harinya, Taksi Pelangi mendapat klien baru yang ingin membalas dendam bernama Park Jung Min. Dia anak SMA yang mendapat bullying dari teman sekolahnya. Saking jahatnya, saya menganggap bullying ini hanya terjadi di film, di mana pelaku bullying adalah anak orang kaya yang orang tuanya menyumbang banyak uang untuk sekolah. Sehingga walau ada kasus kekerasan, pihak sekolah berusaha menutupinya. Bahkan ketika lapor polisi, pihak sekolah justru memarahi Park Jung Min dan sepertinya sudah kiamat. Seperti biasa, tim Taksi Pelangi segera menyusun rencana, mulai dari siapa saja orang yang terlibat. Dan ada 3 pelaku utama, yaitu siswa sekelasnya dan wali kelasnya yang anggap saja namanya Pak Hendro Jatmiko. Lalu kisah ini pun dimulai. Kim Do-ki datang ke sekolah dan dengan akal bulusnya dia membuat Pak Hendro Jatmiko sakit perut dan harus istirahat selama seminggu. Dan Mas Kim menjadi wali kelas pengganti. Di hari pertama mengajar, Mas Kim sudah mendapat pengalaman buruk dari 3 sekawan yang diketuai oleh Mas Gundul. Dan Mas Kim Do-ki dibully sama 3 siswa yang nggak punya akhlak ini. Dan saya menganggap kelakuan Mas Gundul dan temannya ini hanya ada di film karena terlalunya sungguh terlalu. Kemudian Mas Kim mengikuti Mas Gundul dan temannya. Pada malam hari mereka pergi ke klub malam dan di sana Mbak Go Eun juga mengamati lewat kamera tersembunyi. Di sana terlihat Mas Gundul sedang melakukan bisnis busuk. Sementara itu, pada kasus Pak Kentir, Mr. Jang mengirim berkas file ke Jaksa Kang Hana dan menyerahkan Pak Pekok ke Mbak Kang. Dan 3 orang yang menghilang pada kasus sebelumnya dianggap buronan. Kembali lagi ke sekolah. Ketika Mas Gundul dan temannya mencoba membuli temannya di toilet, Mas Kim datang untuk menyelamatkannya. Dan ketika siswa bejat ini makin risih dengan keberadaan Mas Kim dan menyusun rencana untuk menyingkirkannya, Mas Gundul mulai menyusun rencana bersama kedua temannya. Ketika Mas Kim sedang di ruang guru, salah satu teman Mas Gundul yang anggap saja namanya Mas Fauzan mendatangi Mas Kim dan berkata ada seseorang yang ingin bertemu di perpustakaan. Di saat yang sama, di perpustakaan, Mas Gundul memaksa teman wanitanya untuk memfitnah Mas Kim setelah dia masuk ke perpustakaan, seolah-olah dia mau diperkosa oleh Mas Kim. Dan wanita ini yang anggap saja namanya Mbak Rani menuruti karena takut sama Mas Gundul. Mas Gundul nggak sadar kalau Pak Haryanto dan Pak Iswahid di luar merekamnya saat dia memaksa Mbak Rani untuk pura-pura memfitnah Mas Kim. Kemudian Mbak Rani keluar dan berteriak dengan pakaian yang diacak-acak seolah-olah habis diperkosa. Dan kejadian ini pun mengundang perhatian banyak orang. Dan dia bilang kalau Mas Kim berusaha memperkosanya. Dan juga dia bilang kalau di tasnya ada fotonya. Awalnya Mas Gundul merasa sudah berhasil menjebak Mas Kim. Tapi Mas Kim bukan guru sembarangan.
Mbak Go Eun yang memantau lewat kamera tersembunyi tahulah kalau seseorang berusaha memasukkan sesuatu ke tas Mas Kim. Dan dengan menyamar sebagai siswi, Mbak Go Eun memasukkan barang ke tasnya temannya Mas Gundul. Kemudian menelpon kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah pun memeriksanya sendiri. Dan rencana Mas Gundul untuk menjebak Kim Do-ki pun gagal. Setelah itu, Mas Gundul dan temannya merokok ganja di hutan. Dan mereka mengubur rokok ganja mereka biar nggak ketahuan polisi. Karena selain siswa brengsek, mereka ini juga pemakai ganja. Mereka nggak sadar kalau aktivitas mereka direkam sama Kim Do-ki. Kemudian, ketika di kelas, Kim Do-ki memutar rekamannya di kelas. Dan mereka bertiga pun tambah kalang kabut. Mas Gundul mencoba lapor sama bapaknya yang orang kaya dan berkuasa. Tapi ketika sampai di rumah, Kim Do-ki sudah di sana sambil main condong catur sama bapaknya. Makin bingung Mas Gundul, gagal lagi rencananya. Kemudian Mas Gundul ngajak ketemuan Kim Do-ki di sebuah atap gedung. Dan ternyata di sana Mas Gundul memanggil sejumlah preman untuk menghajar Kim Do-ki. Tapi semua preman itu pun dengan mudah dihajar sama Kim Do-ki. Selanjutnya, ketika siswa brengsek ini pun dikeluarkan dari sekolah dan Pak Jung Min kembali lagi ke sekolah dan menjalani masa sekolahnya dengan aman dan misi ini pun selesai. Tidak hanya menghukum temannya yang jahat, tapi Mr. Jang memberi beasiswa sama Pak Jung Min sampai kuliah. Alhamdulillah, doa anak soleh. Setelah itu, Mr. Jang makan bersama temannya yang seorang kepala jaksa, yaitu Pak Joni, dan juga Mbak Kang Hana dan Kim Do-ki. Mereka berempat makan bebek goreng Haji Slamet sambil minum-minum wedang bajigur. Selanjutnya, karena mabuk bajigur, Pak Joni dan Mr. Jang pulang naik Grab, sedangkan Mbak Kang diantar sama Kim Do-ki. Tapi di jalan, Kim Do-ki tiba-tiba pingsan setelah mendengar peluit polisi lalu lintas. Ternyata suara peluit mirip dengan trauma masa lalunya waktu ibunya dibunuh. Jadi ceritanya, 4 tahun yang lalu ketika Kim Do-ki habis pulang wajib militer, dia mendapati ibunya dibunuh di rumahnya saat lagi masak air. Dan suara ceret mateng berbunyi tit mirip dengan suara peluit. Dan Kim Do-ki yang pingsan dibawa ke rumah sakit Sarjito. Sementara itu, Bu Betty tampak ke hotel bersama 3 wanita cantik menemui lelaki tua yang sepertinya orang kaya. Mungkin seperti bisnis prostitusi. Setelah dijamu-jamu, laki-laki yang anggap saja namanya Pak Santoso ini terlihat tidur. Jangan-jangan dia dibius sama Bu Betty. Entah siapa sebenarnya Pak Santoso ini dan mau ngapain Bu Betty sama orang ini. Kita tunggu episode selanjutnya.